ibadah kita hari ini, dan kita mau mulai dengan berdoa kepada Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau mengabdikan diri kami lebih lagi Tuhan, di dalam kami mengenal Engkau semakin dalam. Hari ini Tuhan kami mau beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami mau membuka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah siang ini Tuhan sudah Engkau mulai, dan sudah Engkau pimpin, dan saatnya Bapa kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerjakan firman. Berbicaralah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan Engkau. Yesus firman Allah yang hidup, berbicaralah. Roh Kudus, ambil tampuk pimpinan atas hati kami, atas pikiran kami, atas tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah juga Tuhan Kau sertai kami, di dalam kami mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, senang bisa bertemu lagi hari ini, dan mohon izin saya menggunakan mimbar lagi untuk mengingatkan kepada jemaat kekasih GAB Rehoboth bahwa kita ini sedang beribadah, jadi bukan karena Zoom, atau bisa jadi kita mengambil sikap yang terlalu santai di dalam beribadah hanya karena kita nge-Zoom. Makanya saya ingin sekali untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa kita ini sedang beribadah. Ibadah merupakan hal yang penting, dan ibadah juga merupakan hal yang harus kita pegang dengan teguh, bahwa kehidupan kita adalah benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya ingatkan, kalau Bapak Ibu sadari, minggu ini adalah minggu pertama masa Prapaskah. Kalau kita ikuti kalender gereja, maka ini adalah minggu Prapaskah, minggu pertama. Dan kalau dari saudara-saudara kita Katolik, Rabu kemarin adalah Rabu Abu. Tapi kalau di kalender gerejawi, maka kita ini masuk ke dalam satu istilahnya masa Prapaskah, minggu pertama. Dan karena ini masa Prapaskah, maka saya tergerak untuk mengajak Bapak Ibu untuk membahas firman Tuhan dengan mengambil judul Dengarkan Yesus. Mari kita buka Matius 16, ayatnya yang ke-21 lebih dahulu. Matius 16, ayat yang ke-21. Saya nggak pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint nanti waktunya kadang-kala nggak pas, nggak bisa ngatur. Kalau pakai khotbah begini langsung bisa ngatur waktu. Mari kita baca sama-sama Matius 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini terlalu sering kita baca, dan saking seringnya kita baca, kita lupa dan kita menganggap ini informasi yang biasa saja. Tapi kalau kita sadari bahwa Alkitab ini sesungguhnya adalah satu kesatuan. Dan karena Alkitab ini satu kesatuan, mari kita lihat dan kita pelajari lebih mendalam tentang ada kata yang menarik ini yang membuat saya rindu untuk membagikannya kepada Bapak Ibu kekasih GAB Rehoboth, ya. Yang kita baca di ayat 21 dikatakan di situ, sejak waktu itu. Ada kata yang jelas, sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak waktu itu. Sejak apa yang dilakukan? Sejak saat itu Yesus mulai memberitahukan isi hatinya, memulai memberitahukan kepada semua murid-muridnya tentang apa rencananya Allah kepada manusia, kepada dunia melalui kehidupan Tuhan Yesus ini. Yaitu sejak kapan? Mari kita buka di dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. Matius 16 ayat 16 dan 17. 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jelas di ayat 21 dikatakan sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak ada muridnya.
yang mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, yang mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Wow, ini menarik. Kenapa sebelum-sebelumnya nggak mau Tuhan Yesus bukakan? Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita bisa menyatakan satu posisi, saya mau membuat satu komitmen, saya mau membuat satu pernyataan di dalam kehidupan saya, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka sejak waktu itu, Tuhan baru akan bukakan kepada kita apa rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Apakah yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana GAB Rehoboth? Bagaimana jemaat Rehoboth? Apakah sudah sampai kepada posisi untuk menyatakan iya, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup? Mungkin secara jemaat sudah, tapi sebagai pribadi, Bapak Ibu, apakah sudah sampai kepada posisi itu? Kalau memang sudah sampai di posisi itu, maka Tuhan akan memberitahukan rencananya. Tuhan akan memberitahukan kepada kita prosesinya. Dan Tuhan akan memberitahukan hasilnya. Apa yang kita bisa lihat di dalam Matius 21 tadi? Maaf. Di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, rencananya. Dan kemudian dari dia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Wow, itu prosesnya. Maaf, saya minum dulu sebentar. Itu prosesnya. Dan kemudian hasilnya apa? Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalau Bapak Ibu sampai kepada posisi saya mau bikin komitmen, saya mau menyatakan dari lidah bibir saya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka Yesus baru akan membukakan kepada kita rencananya, prosesinya, dan hasilnya. Karena kalau belum, maka apa yang akan terjadi? Mari kita lihat di ayat yang ke-22 dan 23. Matius 16 ayat 22 dan 23. Saya nggak banyak main firman, pindah-pindah hari ini, cukup di Matius 16 dan 17 saja. Ini yang akan kita fokuskan pada hari ini. Kita lihat Matius 16 ayat 22 dan 23. Kita baca lagi sama-sama. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya paham bahwa GAB Rehoboth adalah gereja yang terus bertumbuh, gereja yang terus berkembang, gereja yang terus mau maju dan mau menyelesaikan tujuan daripada yang Tuhan sudah siapkan buat GAB Rehoboth. Tapi pertanyaannya sekarang, adakah GAB Rehoboth mau maju untuk sampai kepada posisi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah? Pada saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah, maka kita harus mempersiapkan diri untuk masuk kepada rencana-rencana Tuhan, prosesi-prosesi yang Tuhan sudah siapkan, dan hasilnya Tuhan akan beritahu kepada kita. Tapi kalau kita belum siap, maka yang ada adalah kita akan menjadi seperti Petrus. Kita akan menarik Tuhan Yesus, kita akan mempunyai pikiran-pikiran duniawi, kita akan punya pikiran-pikiran, jangan Tuhan. Dan kita akan punya pikiran-pikiran yang agak cocok. Yang diomongkan Tuhan Yesus ini nggak cocok buat saya. Kenapa nggak sebut cocok? Karena apa? Waduh, kalau nanti Tuhan Yesus mati, saya bagaimana? Kalau nanti Tuhan Yesus tunjukkan rencananya begini, nanti saya bagaimana? Nanti bagaimana urusan saya? Nanti bagaimana pekerjaan saya? Nanti bagaimana anak saya, orang tua saya? Bagaimana dengan kehidupan saya dan sebagainya? Semuanya diarahkan nanti bagaimana dengan saya? Karena pikiran manusia yang ada di dalam kita itu yang seringkali menghambat rencana-rencana apa yang Tuhan ingin lakukan untuk GAB Rehoboth. Oleh karena itu, melalui kesempatan firman hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, matikan pikiran manusia. Jangan ada dalam kita pikiran manusia, dan mari kita berikan kesempatan kepada pikiran Allah
untuk mengikuti rencana Allah, untuk mengikuti prosesnya meskipun nggak enak. Kita harus tahu itu, pikiran nggak enak. Tetapi yang kita tahu adalah hasil yang Tuhan akan berikan kepada kita adalah hasil yang gemilang. Dan ini harus kita miliki. Karena kalau tidak, maka yang apapun segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bilang, susah jalan sama Tuhan Yesus. Nggak enak jalan sama Tuhan Yesus. Karena kalau jalan bersama Tuhan Yesus, pasti saya akan mengalami penderitaan, pasti saya akan mengalami kesulitan. Aduh, lebih baik saya nggak usah deh, saya begini-begini saja, saya jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Nah, kalau sampai kepada posisi itu berarti kita belum siap. Dan kalau Tuhan sudah lihat bahwa kita belum siap, maka Tuhan nggak akan menyampaikan kepada kita rencana-rencana. Kalau kita bahas firman yang lain, Tuhan Yesus katakan kepada sahabat-sahabatnya, Tuhan akan ngomong rencana. Kepada anak Tuhan akan ngomong rencana. Tapi kepada hamba, kepada orang yang nggak dekat sama Tuhan, Tuhan nggak akan ngomong. Terserah kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pak, dalam kondisi kayak begini, bagaimana Pak saya mau dekat dan dengar suara Tuhan Yesus? Pilihannya cuma satu. Kalau kita hanya mau menjadi jemaat yang biasa saja, maka kita tidak pernah akan naik satu tingkat. Lihat bagaimana. Kalau kita pelajari di dalam Matius, dari pasal 1 sampai pasal 15, jemaat atau murid-murid Tuhan Yesus ini masih dianggap belum layak untuk mengetahui penderitaan Tuhan Yesus. Tapi sejak ada pengakuan dari Petrus, maka mereka Tuhan Yesus sudah bilang, ini waktunya. Aku mau membukakan rencana. Aku akan membukakan prosesi penderitaan yang aku harus lewati, dan aku akan memberitahukan hasilnya bahwa aku adalah Allah yang luar biasa. Hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sekali-kali kita biarkan diri kita untuk terus hanya memegang Tuhan Yesus sebagai untuk kepentingan saya, untuk kehidupan saya, untuk keluarga saya, untuk gereja saya. Jangan. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu yang harus kita miliki. Sebagai gereja GAB Rehoboth, yang harus kita miliki adalah, adakah saya sudah memahami pikiran Allah di dalam kehidupan saya atau tidak? Adakah rencana Allah di dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan pada saya ini akan saya lakukan atau tidak? Atau saya terus memaksa diri saya untuk terus ada di dalam keinginan pribadi saya? Semuanya ada di dalam pilihan gereja GAB Rehoboth. Syaratnya memang nggak enak. Syaratnya yang Tuhan sampaikan kepada kita tercantum di dalam Matius 16 ayat 24. Mari kita buka sama-sama. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat ini satu-satunya. Tuhan nggak tunjukkan yang lain-lain. Nggak perlu yang aneh-aneh. Untuk bisa kita sampai kepada posisi, kalau saya sudah mengakui Yesus sebagai Mesias, kalau saya sudah mengakui Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, maka Allah akan memberitahukan kepada saya, Yesus akan memberitahukan kepada saya rencananya. Tuhan Yesus akan memberitahukan kepada saya prosesi penderitaan yang harus dilewati. Berarti kita juga akan melewati penderitaan. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan kasih tahu kita hasilnya. Yang diminta sama Tuhan adalah satu di ayat 24 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Wow. Pertama-tama, untuk menjawab ayat yang 23, Tuhan memberikan jawaban, kalau kamu mau mengikuti pikiran Allah, sangkal diri. Buang mati kedagingan. Hancurkan kedagingan kita. Hancurkan kehidupan-kehidupan kita yang lama. Dan kita ini harus benar-benar enggak lagi ngikut maunya diri kita. Dulu kita punya rencana untuk ikut apapun yang kita mau. Bukankah kita dulu juga seperti itu sebelum kita kenal Tuhan Yesus? Bahkan setelah kita kenal Tuhan Yesus sekalipun, sampai kita menyatakan, Tuhan aku pasrah, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup.
Kita masih sering nego sama Tuhan, kita masih sering maksa Tuhan, kita sering bilang, Tuhan engkau pokoknya harus tolong aku. Tapi pada saat posisi kalau kita sudah sampai posisi Tuhan, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Maka di situ posisi kita, aku mulai mau belajar mati daging. Aku enggak lagi ngikut mauku diriku sendiri. Tapi aku mulai tanya, Tuhan, apa rencanamu untukku? Apa prosesi penderitaan yang harus dilewati? Dan apa hasil yang ingin kau sampaikan kepadaku? Dan pada saat kita punya posisi, mulai mempersiapkan mati daging, maka kita mulai bisa langkah kedua. Pikul salib. Apa sih yang dimaksud dengan pikul salib? Oh, apakah kita akan pikul salib sepanjang hidup kita? Enggak. Yang dimaksud dengan pikul salib di sini yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama-tama, rela disalah mengerti. Berapa banyak Bapak Ibu GAB Rehoboth sering disalah mengerti oleh orang? Rela enggak? Rela enggak pada saat kita bilang, aku sudah begini, bagian begini, tapi kok aku disalah mengerti? Rela enggak? Itu salah satu pikul salib. Kita sudah lakukan bagian-bagian kita yang baik, kita sudah lakukan segala sesuatu untuk kepentingan menurut kita adalah yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi mereka menganggapnya, kok kamu jahat, kok kamu nggak baik sama saya, kok kamu nggak melakukan hal yang seperti saya harapkan sih. Kita disalah mengerti. Dan pada saat kita disalah mengerti, sakit hati kah? Atau kita justru mengatakan, ya sudah, ini bagian salib yang harus saya beri. Rela disalah mengerti. Yang kedua, rela dianggap nggak penting. Berapa banyak dari kita yang selalu merasa bahwa saya orang penting, saya orang yang harus dihargai, saya adalah orang yang harus dipertimbangkan, saya adalah orang yang harus selalu diikutsertakan. Pernah nggak punya pikiran bahwa ada nggak ada kita, nggak penting. Yang penting Tuhan kita agungkan, kita mulia. Rela nggak untuk kita dianggap nggak ada tantra, ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada Pak Gunawan, ya nggak apa-apa. Rela nggak? Yang penting pekerjaan Tuhan berjalan. Yang penting semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kita sudah tidak dianggap penting lagi. Dan pada saat kita rela untuk dianggap nggak penting, di situ kemenangan kita terjadi untuk kita memahami rela pikul salib. Jadi mati daging bukan melulu semuanya sudah selesai. Belum, itu baru awal. Yang kedua itu pikul salib. Yang pertama tadi adalah rela disalah mengerti. Akan banyak orang yang salah mengerti dengan kita. Akan banyak orang yang menganggap kita adalah orang yang nggak pantas. Ada orang yang menganggap kita ini benar-benar bukan level. Di situ kita rela nggak dianggap disalah mengerti. Lalu kemudian kita dianggap nggak penting. Pada saat kita nggak dianggap penting ini, ya kita akan merasa terasingkan. Kita akan merasa terbuang. Kita akan merasa menjadi orang yang paling rendah. Rela nggak? Dan yang ketiga, rela nggak menanggung atau menerima akibat apapun yang Tuhan izinkan meskipun bukan salah kita. Rela nggak disalah mengerti. Rela nggak dianggap penting. Dan yang ketiga, rela nggak menerima akibat apapun yang Tuhan izinkan meskipun bukan salah kita. Itu pikul salib. Berapa banyak dari kita seringkali, aku nggak rela. Bukan aku yang salah kok. Bukan aku kok yang bikin masalah kok. Kok aku sih yang harus pegang terima akibatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau pelajari kata-kata yang tadi Tuhan Yesus katakan di ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Baru kita bisa pahami kalau kita benar-benar menyadari Tuhan Yesus ternyata melakukan hal ini. Berapa banyak dia sudah lakukan sangkal. Sampai dia harus dicoca, diludahi, dicambuk,
bahkan ditampar, dikasih mahkota berduri. Dia disalah mengerti banyak orang. Dan dia dianggap nggak penting. Bahkan dia rela untuk mau menanggung segala akibat, meskipun bukan kesalahan dia. Kalau hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memahami tentang masa prapaskah, yaitu tentang mulai kita mempersiapkan diri untuk mengenang bagaimana Yesus mati di kayu salib itu. Karena hari ini juga adalah hari Minggu pertama dari bulan awal bulan Maret atau minggu pertama, di mana kita juga merayakan perjamuan kudus. Apa sih fungsinya perjamuan kudus? Bukan untuk ritual-ritual begitu saja. Perjamuan kudus adalah kesempatan buat kita. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 11, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk memahami bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan kita bukan lagi mau melakukan kedagingan-kedagingan, kita mulai memperingati dan merasakan dan menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita lambangkan melalui roti dan anggur. Dan pada saat kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mulai menyatakan, saya mau mati daging. Saya mau pikul salib. Dan saya mulai mau mengikuti dia. Apapun hasilnya. Sampai di titik ini, adakah Bapak Ibu sudah sampai kepada posisi mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Saya percaya GAB Rehoboth adalah gereja yang benar-benar memahami akan hal ini. Dan jemaat-jemaat juga memahami akan hal ini. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan dan Tuhan minta kita ingat. Bersediakah engkau menyangkal diri? Bersediakah engkau memikul salib? Bersediakah engkau untuk mengikut aku? Dengan membuang pikiran manusia dan mulai masuk ke dalam pikiran Allah. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita kembali betapa kematian Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa untuk kita, membuat kita bisa memanggil ya Abba, ya Bapa. Dan oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu benar-benar mulai mempersiapkan. Karena apa? Tahun 2022 ini adalah tahun posisi titik balik yang mana kita harus mempersiapkan diri. Kapan GAB Rehoboth mau membuka ibadah? Kapan GAB Rehoboth mau mempersiapkan diri untuk maju dengan lebih luar biasa? Kapan? Karena apa saya bertanya seperti itu? Karena sementara ini pemerintah sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjadikan urusan COVID ini menjadi endemi. Nah, kalau seandainya jemaat tidak mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri, tetap bisa beribadah, tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa untuk pergi kemana-mana untuk pelaksanaan bersaksi atau menginjil, maka GAB Rehoboth akan tenggelam. Dan hari ini Tuhan ingatkan ada rencana Tuhan untuk GAB Rehoboth. Ada prosesi yang harus dilewati oleh GAB Rehoboth. Ada hasil yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk bisa kita lakukan bersama-sama dengan asal GAB Rehoboth. Jemaat GAB Rehoboth harus siap untuk masuk ke dalam posisi. Posisi ini baru akan bisa Tuhan dapatkan kalau kita benar-benar mempersiapkan. Tuhan, Engkau Mesias, Engkau anak Allah. Aku siap Tuhan untuk mengikuti rencanamu. Apapun rencanamu Tuhan, aku mau ikut. Aku nggak mau lagi pikiran daging. Aku nggak mau lagi pikiran manusia. Kalau memang Tuhan sudah perintahkan untuk saya kerjakan, saya kerjakan. Saya lakukan. Meskipun saya harus menyangkal diri. Meskipun mungkin saya akan disalah mengerti. Meskipun saya mungkin akan dianggap nggak penting. Meskipun saya harus menanggung hal-hal yang bukan menjadi akibat karena saya. Tapi poinnya, saya mau mengikuti Yesus. Amin. Kalau amin, mari kita lanjutkan ke Matius 17 ayat 1 dan 2. Matius 17 ayat 1 dan 2.
Kita baca sama-sama Matius 17 ayat 1 dan 2. 2, 3. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, izinkan saya untuk menjelaskan lebih dahulu bahwa Alkitab sesungguhnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Hanya Lembaga Alkitab Indonesia membuatnya dibagi per perikop untuk mempermudah kita membaca. Jadi kalau saya mengambil Matius 16 dari ayat 13, 20, 21, 28 dan Matius 17 ini yang kita akan baca sampai ayat yang kelima ini, karena saya melihatnya ini sebagai satu kesatuan. Matius 16 ayat 21 tidak akan ada kalau tidak ada Matius 16. Karena disebutkan di situ sejak waktu kapan? Sejak murid-murid mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Dan sejak saat itu Yesus memberitahukan syarat untuk bisa mengikut Tuhan Yesus, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus menjelaskan itu, Tuhan Yesus tunjukkan hasilnya. Yaitu kita lihat tadi di dalam Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian, Matius tidak iseng menulisnya. Kok nyebutin sejak saat itu, lalu kemudian di ayat 17, pasal 17, 6 hari kemudian. Matius atau kitab Matius ini bukan iseng-isengnya tulis seperti itu. Tapi saya melihatnya itu sebagai satu kesatuan yang luar biasa untuk membantu kita memahami bahwa kalau kita sudah sampai kepada posisi mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan memberitahukan kualitasnya. Dari mana? 6 hari kemudian, setelah dipahami oleh murid-murid, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi, dan dikatakan jelas di situ di ayat 1. Di situ mereka sendiri saja. Hanya orang-orang atau hanya murid-murid yang memahami Yesus, yang mau menyatakan diri, aku mau Tuhan menyangkal diri. Aku mau Tuhan untuk memikul salib. Dan aku mau Tuhan mengikut Engkau. Maka Tuhan akan mengajak kita untuk kepada posisi sendiri saja bersama dengan Tuhan Yesus dan memperlihatkan kualitas Yesus sesungguhnya. Dia Allah. Dia anak Allah yang Maha Tinggi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan dia benar-benar adalah Allah. Pak, apa bedanya dengan Allah Bapa? Bukankah kita mengenal Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa? Dan dia menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, yaitu Allah. Jadi kalau kita bisa melihat Yesus, berarti kita berarti melihat Allah. Dan kalau kita sudah punya posisi sampai di situ, maka kita sesungguhnya dekat dengan Allah. Dan Allah akan memperlihatkan kualitas sesungguhnya siapa. Engkau mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa untuk Tuhan memperlihatkan siapa Dia sesungguhnya. Adakah kita siap melihat Yesus yang sesungguhnya? Adakah kita siap melihat bagaimana Yesus menunjukkan Dialah Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Orang mungkin mencela kita, orang akan menganggap kita nggak enak, dan kita mungkin akan sendirian. Jelas di dalam Matius 17. Kita akan sendirian. Karena apa? Orang lain akan menganggap kita gila, orang lain akan menganggap kita nggak penting, orang lain akan kita menganggap kita seperti sesuatu yang aneh. Tapi kalau kita kokoh bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat kualitas Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus akan menunjukkan siapa Dia. Yesus akan menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan poin yang penting adalah pada saat Tuhan menunjukkan kepada kita Allah bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, adakah kita tercengang, terpukau, lalu pengen cuma sendiri lagi, balik lagi ke kedagingan, pengen menguasai diri?
Atau justru kita menjadi Matius 17 ayatnya yang kelima. Matius 17 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini silahkan dilupakan. Tapi yang satu hal yang saya minta, ingatkan diri kita bahwa kita harus mendengar Yesus. Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah menunjukkan bahwa Dia sesungguhnya Allah yang sangat-sangat tinggi, Allah yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Bahkan Allah Bapa sendiri mengatakan kita harus mendengarkan Dia. Maka hari ini izinkan saya meminta kepada Bapak Ibu dengan sangat, dengarkan Yesus, dengarkan rencana Yesus, dengarkan prosesi penderitaan yang mungkin harus kita lewati, dengarkan Yesus tentang hasil yang akan Tuhan Yesus beritahukan kepada kita, dengarkan Yesus meskipun kita harus menyangkal Dia. Dengarkan Yesus karena Dia adalah Allah yang memang benar-benar harus kita perhatikan. Karena Allah Bapa tidak bisa kita lihat. Hanya Yesus yang bisa kita lihat. Sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Tetapkan hati kita. Tetapkan ke hati kita dan kita mau katakan, ya Yesus, Engkaulah Mesiasku. Engkaulah anak Allah yang maha tinggi bagiku. Orang lain mau nganggap apapun terserah. Yang pasti Yesus buat aku Mesias. Buat aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Buat aku adalah aku berani dan belajar untuk menyangka. Aku mau Tuhan untuk rela mengikut saya. Dan aku rela untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Dan aku mau Tuhan untuk selalu mengingat kematian-Mu Tuhan. Melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan kita nikmati setelah ini. Akan mengingatkan saya betapa Yesus adalah Allahku yang luar biasa. Yang dikasihi oleh Bapa. Dan kita sepatutnya untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian dan kepada Ibu Gembala. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan refnya lagu Oleh Kuasa Darah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
sambil gitar bermain dengan lembut. Mari kita ambil sikap untuk merenungkan firman Tuhan. Adakah kita sudah sampai kepada situasi menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias? Yesus adalah benar-benar anak Allah yang maha tinggi. Adakah lidah bibir kita mengakui hal itu? Karena pada saat kita mengakui hal itu, siapkan diri kita bahwa Tuhan pasti akan memberitahukan kepada kita rencana. Tuhan akan memberitahukan kepada kita prosesi hal-hal yang penderitaan yang mungkin akan kita lewati. Tetapi ada hasil yang luar biasa yang Tuhan juga akan tunjukkan kepada kita. Memang akan ada hal yang gaib. Tapi Tuhan Yesus katakan, mari kita belajar sangkal. Mari kita mau memikul salib. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Kita harus rela untuk disalibkan. Kita harus rela untuk tidak dianggap penting. Dan kita harus rela untuk kita dianggap sebagai penyebab, sebagai akibat. Meskipun kita nggak salah. Dan kemudian, mari kalau kita sudah menyadari hal itu, kita bisa ikut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, adakah engkau ingin mendengar Tuhan? Siapkan diri. Sekiranya firman hari ini menegur menambah, mari kita ambil satu sikap. Dalam posisi sedang beribadah ini kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Engkau adalah Mesias, anak Allah maha tinggi dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, sampaikan doa, sampaikan pernyataan-pernyataan. Apa yang sedang kau gumulkan, apa yang sedang kau pikirkan. Tempatkan Yesus dulu sebagai Mesias. Tempatkan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Maka Tuhan akan menunjukkan kualitasnya dalam kehidupan. Dan kau akan melihat Allah Bapa sendiri akan berkata, dengarkan Yesus. Dengarkan Yesus. Dengarkan Yesus. Hamba telah selesai berkata-kata ya. Biarlah Tuhan saat ini, Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan, di tempat masing-masing, berdoa, mengikuti apa yang sedang Kau persiapkan. Terima kasih Tuhan. Berkati GAB Rehoboth Tuhan, semakin hari semakin takut hormat akan Kau. Semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin Tuhan, dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan memberitahukan, apa rencana-Mu Tuhan untuk GAB. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, Ibu Maria Sidarta, Pak. Terima kasih kesehatan yang prima terus Kau berikan kepada beliau. Engkau juga yang memberikan hikmat pengertian bijaksana. Roh yang semakin terbakar Tuhan. Roh yang semakin mengenal Engkau semakin dalam. Dan roh yang semakin dekat dengan Engkau Tuhan sehingga dia memahami. Apalagi yang harus dia lakukan untuk bisa membawa umat-Mu Tuhan semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim penggembala. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat. Apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan boleh semakin Tuhan mengikut apa yang Kau kehendaki. Dan mereka Tuhan boleh menjadi orang-orang yang menggenapi rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau memanggil Tuhan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Bahkan dari 8 penjuru mata angin Tuhan. Seberapa banyak domba-domba yang harus digembalakan oleh GAB Rehoboth. Dalam nama Tuhan Yesus kami panggil. Dalam nama Tuhan Yesus kami panggil. Dan mereka akan bertumbuh. Dan mereka akan berbuah. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.